perusahaannya. Apakah dana kelolanya itu ikut dijual? Nah, ini paling menarik teman-teman. Yusuf Mansur, saya nggak pernah mendapat berita bahwasanya Yusuf Mansur itu menarik dana kelolaan atau dana, di sini kan konsorsium ya, dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kalau kemarin kita bicara tentang PayTrend, nah kali ini kita bicara tentang PayTrend Asset Management. Nah, kemarin soal alamat palsu, soal kemungkinan untuk menyelamatkan saham Tempo. Nah, kali ini kita bicara saham MNC Capital. Jadi PayTrend membeli saham MNC ini agak unik teman-teman. Nah, saya akan bacakan dan nanti teman-teman simpulkan uniknya bagaimana gitu ya. Dan ya kelanjutannya nanti teman-teman bisa melihat kasus-kasus yang muncul dari itu. Kita ambil di sini CNBC ya. Ini jelas dijelaskan ya. Ada di sini juga ada bisnis.com. Di sini juga dijelaskan tentang Yusuf Mansur membeli saham yang cukup besar di sini ya. Tahun 2021 bulan Juni ya. Tanggal 21 Yusuf Mansur borong saham 250 juta lembar saham MNC, Bank MNC, BAPP. Tulisannya seperti itu, BAPP. Nah, kita lihat beritanya teman-teman. UIM melakukan pembelian 250 juta saham BAPP oleh konsorsium yang dipimpin Yusuf Mansur dari Winfly Ltd. Ya, saya nggak tahu ini perlu ditelusuri lagi ya. Afiliasi MNC Capital Indonesia. Jadi membelinya ke Winfly Ltd ya. Saya nggak tahu apakah ini broker atau bagaimana. Tapi kenapa melalui itu ya? Karena PayTrend Asset Management sendiri juga kan sebenarnya manajer investasi gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi aja teman-teman. Jakarta, Yusuf Mansur menandatangani pembelian saham PT Bank MNC Indonesia Tbk BAPP. Berdasarkan informasi yang didapat bisnis.com, Yusuf Mansur melakukan pembelian 250 juta saham BAPP oleh konsorsium yang dipimpin Yusuf Mansur dari Winfly Ltd. Afiliasi MNC Capital Indonesia. Jadi sahamnya mungkin saham Winfly ya, tapi kan kalau nggak salah TBK sih, tapi saya nggak tahu. Tapi mungkin saham Winfly yang dijual, karena MNC itu punya TBK, punya saham yang bersifat umum yang bisa dibeli siapa saja. Kerjasama peningkatan jumlah rekening nasabah Monson Bank melalui jaringan Yusuf Mansur, demikian dituliskan dalam keterangan yang beredar di beberapa grup WhatsApp tersebut. Berdasarkan dengan keterangan tersebut, ada juga foto Yusuf Mansur sedang menunjukkan dokumen dan mengenakan kaos dengan tulisan Monson Bank, aplikasi layanan perbankan digital yang diluncurkan MNC Bank beberapa waktu lalu. Adapun berdasarkan data RTI, saham BAPP tercatat berada di level harga 316 per lembar saham ya. Ini saham lumayan sih sebenarnya. Minimalnya tidak Rp50 gitu ya. Dengan demikian, taksiran dana yang dikeluarkan berkisar 79 miliar. Sebelumnya, investor saham dan pemilik perusahaan aset PayTrend Management, ini PayTrend ya, ini juga sempat menyoroti saham MNC Group. Pada Januari 2021, Yusuf Mansur sempat mengajak pengikutnya untuk mencermati salah satu saham MNC Group, yakni PT MNC Capital Indonesia BCAP. Nah, saya nggak tahu sama MNC ya. Dia mengaku telah memiliki hubungan baik dengan sejak 2005 dengan MNC Group. Salah satunya melalui tayangan sinetron Tukang Bubur Naik Haji, di mana dirinya ikut berdakwah. Sementara itu, MNC Bank terus baru menambah fitur layanan, yakni pembukaan rekening secara online. Calon nasabah hanya perlu mengisi data pribadi dan melakukan selfie dengan EKTP atau EKYC tanpa perlu melalui tahapan video call dengan agen KYC Monson Bank. Dengan begitu, proses pembukaan rekening tabungan secara online
menjadi lebih cepat, mudah, dan seamless, yang tentunya memberikan kenyamanan lebih kepada para calon nasabah. Monsoon Bank juga telah bekerja sama dengan Kredit Pintar Oriente, ini Finmas ya, untuk menyediakan pinjaman, fitur cicilan atau pay later, co-branding kartu kredit, kolaborasi dan pemasaran, dan layanan penyaluran pinjaman melalui platform P2P lending. Nah, sebenarnya udah biasa ya kayak gitu ya. Hampir semua perbankan online seperti itu sebenarnya. Nah, kita lanjut. Ini berita ini berkaitan ya teman-teman. Belajar dari kasus Paytrend, jangan beli reksadana yang kayak gini. Ini menyakitkan sih. Ini CNBC di Selasa 21 bulan 5 2024. Jakarta, MNC Indonesia, belum lama ini Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin CIU PT Paytrend Asset Management PAM yang didirikan Yusuf Mansur sebagai manajer investasi syariah. PAM terbukti tidak memiliki kantor yang dapat ditemukan dan tidak memiliki pegawai yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai manajer investasi. Selama itu, perusahaan gagal memenuhi perintah tindakan tertentu oleh OJK, menambah daftar panjang pelanggaran yang telah dilakukan. Selain tidak memenuhi kompensasi minimal direksi, dewan komisaris, dan persyaratan fungsi operasional lain, layaknya manajer investasi, PT Paytrend Asset Management juga tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan MKBD yang dipersyaratkan indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan menjaga keberlangsungan operasional. Nah, ini dia. Jadi tidak memiliki kecukupan modal bersih. Jadi saya nggak tahu apakah modal yang disetorkan MNC ini udah diambil sama Yusuf Mansur sebagai upaya pembuka aja, disisakan sedikit, sehingga sekarang itu muncul gugatan dari, saya nggak tahu pihak ketiga ya teman-teman, PT Prima Komputindo Solusi itu, dan juga para direkturnya. Saya curiga, karena Paytrend ini kan nggak lama ya, artinya beroperasinya nggak lama. Saya curiga itu awal-awal saja digaji dengan cukup besar para direkturnya ini atau para direksinya ini. Terus kemudian dipotong, dipangkaslah segala biaya tertentu dengan kepentingan ya mungkin Yusuf Mansur bekerja keras di sana. Artinya Yusuf Mansur beranggapan bahwasanya jadi uang-uang yang masuk ke dia atau ke Paytrend Asset Management itu adalah kerja dia karena dia promosi ke masjid-masjid atau ke jamaah-jamaah atau ke pengajian-pengajian, majelis-majelis dan lain-lain ya, termasuk ke TV atau termasuk menekan para orang tua wali. Mungkin berpikirnya seperti itu, padahal manajer investasi itu ya butuh kerja tim yang cukup berat karena dia itu harus menganalisa pasar saham, menganalisa fundamental, atau ya kalau anak muda lebih suka teknikal ya, tapi kalau orang tua itu karena ya pikirannya itu lebih fundamental gitu, jadi mereka lebih ke kerja fundamental, sehingga karena direktur yang saya pandang ini adalah orang-orang yang mungkin fundamental ya, jadi dia itu bekerjanya cukup lambat, tapi sebenarnya kalau melihat dari track recordnya mereka itu cukup berhasil harusnya ya, tapi alangkah ya buruk sekali gitu ya, ternyata ini direkturnya menggugat miliaran karena ya kemungkinan kalau misalkan berdasarkan gugatannya mereka nggak digaji teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Seperti diketahui, PAM sempat memiliki 3 produk reksadana yang ditawarkan ke masyarakat umum. Reksadana tersebut adalah reksadana syariah saham dana falah, ya, reksadana syariah liquid dana safa, dan reksadana syariah campuran dana daku. Nah, ini dia, campuran dana daku adalah kemungkinan uang dari para wali murid yang dipaksakan untuk berinvestasi di sana. Ya, saya nggak tahu benar atau enggaknya teman-teman, tapi kita lihat lagi ya. Dana kelolaan Paytrend juga sempat tumbuh pesat dari 1,95 miliar pada 2019 menjadi 34 miliar di Oktober 2019. Namun pada akhir 2019 nilai dana kelolaan justru semakin menurun hingga akhirnya tempat pada 2020 reksadana Paytrend resmi dilikuidasi. Investasi reksadana memang terkenal dengan kepraktisannya ya, lantaran bisa dimulai dengan modal kecil
dan online. Bukan hanya itu, imbal hasil dari instrumen ini juga cukup menarik dan bahkan bisa mengalahkan bunga deposito atau surat berharga negara. Namun, ketika reksadana dibubarkan, maka bisa saja investasi yang dilakukan malah jadi sia-sia. Dan bila posisi investor sedang dalam keadaan rugi, maka hal itu bisa berimbas pada penyusutan aset dan kemungkinan kekurangan kekayaan bersihnya ya. Selain daripada kredibilitas manajer investasi, ada hal yang lain yang kiranya harus diperhatikan investor dalam berinvestasi pada produk reksadana. Berikut ada 3 ciri reksadana yang sebaiknya Anda hindari. Dana kelolaan terus menurun, yaitu seperti pattern ya. Kemudian tidak ada fun fact sheet terkini. Sederhananya, FFS adalah laporan produk reksadana yang diterbitkan manajer investasi terkait kinerja produk reksadana yang bersangkutan. Informasi ini diperbarui secara rutin dan bisa diakses dengan mudah oleh para investor. Ini contoh seperti, ini kalau udah online ya, ini sebenarnya sudah dicontohkan di Sumansur melalui saham-saham yang dia kumpulkan, seperti patungan usaha, tabung tanah, dan lain-lain. Itu adalah maksudnya itu investasi yang tidak terbuka. Makanya aneh banget itu kalau ada orang yang masih ingin investasi ke Sumansur gitu, karena dia nggak terbuka gitu ya. Kemudian lanjut, reksadana dari manajer investasi nakal. Tidak sedikit kasus manajer investasi reksadana yang kerap mendapatkan teguran dari otoritas jasa keuangan lantaran adanya pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, ya, seperti Sumansur ini ya. Nah, kita akan perbandingkan di sini yang paling saya aneh gitu ya. Ini adalah di tahun 2020 ya, di sini kan dijelaskan ya. Namun pada akhir 2019 nilai dana kelolaan itu justru semakin menurun hingga akhirnya tepat pada Februari 2020 reksadana resmi dilikuidasi. Nah, yang anehnya adalah di tahun 2001 ini kan ada ya, saya lihat di bisnis.com adalah di tahun 2021 di sini berdasarkan informasi yang didapat bisnis 216 ini bulan Juni ya 2021, UIM melakukan pembelian 250 juta saham BHPP oleh konsorsium yang dipimpin oleh Yusuf Mansur dari Winfly Ltd, afiliasi MNC Capital di Indonesia ya, Ltd bukan Bursa Indonesia otomatis ya. Jadi ini di tahun 2021, sementara di tahun 2020 bahkan di paling tingginya 2019 misalkan ya, pattern asset management pun tidak mencapai angka 80 miliar itu. Bahkan cuma 30 miliar kalau kita lihat di sini ya. Ini berdasarkan pasti membuka laporan keuangan dari ini ya, dari pattern asset management. Ya, ini kita lihat di sini, ini kan dana kelolanya kan sangat kecil dan paling tinggi katanya di sini ya cuma segitu 36 miliaran ya. Kenapa saya katakan agak aneh ya teman-teman? Karena pertanyaan yang sangat ini ya, yang ini 34 miliar teman-teman. Pertanyaan yang sangat wajar buat kita. Dari manakah uangnya itu? 34 miliar di tahun 2018 kemudian menyusut sampai reksadananya ditutup. Terus kemudian dia bisa berinvestasi atas nama konsorsium. Berarti kan konsorsium ini ya kemungkinan besar ini investasi dari pattern asset management. Ini berdasarkan ini aja udah jelas ya, berdasarkan pattern management. Jadi Yusuf Mansur sudah pernah berbicara bahwasanya ya ini bukan saya, ini konsorsium gitu, perusahaan saya, dia kan punya pattern asset management. Nah itu kata-kata Yusuf Mansur kurang lebih seperti itulah, teman-teman bisa lihat lagi nanti di TV One. Jadi buat saya yang agak aneh adalah dari manakah uang itu. Yang buat saya menarik adalah ketika pattern asset management ini mau dijual secara full gitu ya, 100%. Artinya pattern asset management artinya perusahaannya. Apakah dana kelolanya itu ikut dijual? Nah ini paling menarik teman-teman. Yusuf Mansur, saya nggak pernah mendapat berita bahwasanya Yusuf Mansur itu menarik dana kelolaan yang diinvestasikan di MS ini. Saya tidak pernah mendengar itu ditarik oleh Yusuf Mansur atau ditarik oleh konsorsiumnya. Itu menariknya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan yang aneh juga, sebenarnya uangnya dari mana? Nah, kalau uangnya dari mana dan kita juga nggak pernah tahu, terus kemudian uangnya pun ketika diinvestasikan di sana pun belum pernah ditarik, artinya pattern asset management ini punya aset di luar kantor, di luar
susunan manajemennya udah otomatis bubar ya, terus kantornya juga kan sewa, udah otomatis udah nggak ada, berarti kemungkinan besar adalah sisa-sisa daripada investasi yang ya dibelikan oleh Python Asset Management. Nah, kalau misalkan senilai 80 miliar itu kurang lebihnya, ketika ini di dalam tanda kutip ya, ketika ini dijual, apakah itu ikut terjual atau enggak, ya saya nggak tahu. Kalaupun misalkan dia pakai boneka lagi, artinya ada kemungkinan besar boneka ini yang nanti dimanfaatkan Yusuf Mansur untuk mengambil dana itu gitu ya. Kemungkinan besar ya. Terus kemudian saya nggak tahu bagaimana ceritanya dengan berbagai cara seperti apa yang akan dilakukan Yusuf Mansur. Ya, intinya untuk menyelamatkan dana itu. Dan kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya tidak pernah mendengar di media pun tidak pernah mendengar Yusuf Mansur itu menarik dana investasi tersebut ya. Nah, yang menariknya adalah kenapa saya katakan sebenarnya masih ada aset yang dimiliki Python Asset Management. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada tuntutan PKPU dari PT Prima Komputer Solusi itu dan direkturnya juga. Gugatannya itu bukan cuma satu, teman-teman. Gugatannya ada dua. Mereka karyawan, ya mungkin direksi dan juga ini yang gabungan ini antara mungkin pihak ketiga sebagai ya mungkin penyedia layanan website atau apalah. Terus kemudian mereka menuntut Yusuf Mansur untuk membayar kurang lebih 4 miliaran itu. Ternyata di sana tuntutannya PKPU, artinya penundaan pembayaran hutang terhadap pihak yang lain kemungkinan dan guna untuk membayar mereka gitu. Jadi sudah stop dulu, bayar ke sana, dituntut PKPU itu kurang lebih seperti itu, tuntut dulu. Jadi kamu nggak bayar ke sana dulu, bayar dulu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Python Asset Management, yaitu bayar pihak ketiga yang mungkin bekerja sama dan kemudian bayar para karyawannya di sini yang nilainya miliaran, teman-teman. Dan seperti saya katakan tadi bahwasanya kemungkinan Yusuf Mansur itu dana simpanannya diambil, artinya dana ya safety-nya itu diambil dan disisakan sedikit untuk kerja yang nggak terlalu lama. Terus kemudian ya kemungkinan besar Yusuf Mansur itu ya nggak membayar gaji mereka gitu, dan kemungkinan besar itu adalah dana kelolanya itu dipegang sama Yusuf Mansur secara full, sehingga direktur ini tidak bisa mengambil dalam artian ya uang yang simpanannya itu gitu ya. Jadi harus sepengetahuan Yusuf Mansur, dan kemungkinan besar adalah cuma Yusuf Mansur yang bisa mengambil secara pribadi seperti itu, sehingga ketika karyawannya ini nggak dibayar atau direkturnya ini nggak dibayar, mereka yang nggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka cuma bisa nuntut melalui pengadilan. Nah, sampai di sini, nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.